mungkin ada yang mau nitip doa kali ya, cari jodoh atau apapun itu. Nanti aku doain beneran loh. Aku tulis doain. Berarti Megasi sudah terputus sama sekali. Di blok udah di. Iya, udah ganti nomor dia. Selalu ganti ya. Antara diganti ya, di blok terus habis itu dia ganti nomor. Blok ganti nomor. Blok ganti Hakim nomor. izin klarifikasi lagi tadi pihak sekolah juga mengatakan bahwa Hakim ini sempat menganiaya anak dengan mendorong terus memukul perutnya terus sampai mata cepatnya. Nah, kalau dari pihak ini sendiri gimana Pak klarifikasi? Kalau dari aku itu adalah kayaknya waktu itu udah diomongin deh. Iya. Ada yang baru lagi karena mendorong anak dari tangga kayak gitu. Oh, dari tangga enak aja. Kalau Tong dong. ya kalau misalnya itu Masuk rumah sakit dong. kalau misal pun itu ada, itu juga pasti udah jadi LP. Tapi sejauh ini tidak ada laporan kepolisian. Itu kan hanya duga-dugaan asumsi dan kita juga masih menunggu kok laporan dari KPAI. Kita dipanggil. Membantah ya, mendorong anak dari tangga itu. Bantah lah. Ya lah. Yang tadi penyekapan tadi, Edward sempat tahu kakak keluar dari rumah dengan polisi atau gimana lanjutannya? Gimana? Waktu diselamatin sama polisi itu respon Edward seperti apa? Abis itu Edward dibawa ke kantor polisi dan akhirnya malam itu dia disuruh keluar dari rumah. Jadi aku yang di rumah dengan anak-anak. Oke. Hakim terakhir, konfirmasi Hakim pernah menyebut bahwa mungkin kemungkinan sikap temperamental Edward itu dipengaruhi karena sering konsumsi obat antidepresi. Nah, dari pihak sebelah itu menyanggah bahwa obat tersebut adalah karena Edward mengalami gangguan kesehatan pengentalan darah. Apakah benar selama menikah terhidap Enggak, dia minum obat antidepresi itu karena sejak ibunya meninggal. Dia biasa ya kalau anak laki-laki kehilangan ibunya pastinya sangat terpukul sekali. Itu bisa dimengerti awal mulanya, tapi abis itu ibunya meninggal kan tahun 2010. Masa tetap dipakai sampai 2024. Kan terlalu berkepanjangan sekali. itu benar obat antidepresi ya, Kak? Ya. Kalau dari pihak sebelah katanya itu obat kesehatan karena terhidap pengentalan darah. Kan mereka bilangnya itu agar bisa tidur pada malam hari, minumnya pada malam hari, enggak ya pagi. Hakim kabar katanya mau umroh Hakim? Oh ya, insya Allah. Gimana? Rencananya kapan kan? Rencana umroh bulan Januari, insya Allah. Banyak yang perlu didoakan di sana. Mungkin ada yang mau nitip doa kali ya, cari jodoh atau apapun itu. Nanti aku doain beneran loh. Aku tulis doain para media yang datang di sini untuk semuanya biar happy dan sehat selalu dan sukses terus. Amin. Ya. Dari Hakim ada doa spesial nggak sih? Aku doa supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak soleh soleha, pintar, sehat, dan happy. Iya. Siapa nanti umroh Hakim di sana? Aku nggak sama keluarga sih, jadi aku sama tim dari BSD Travel. Terakhir Hakim kemarin Hakim katanya mau ke psikolog udah sampai mana? Iya, ada jadwal ke psikolog minggu ini. Ya, Mulai minggu ini berarti. minggu ini ya. Persiapannya gimana, Pak, di menjelang umroh? Persiapannya Saya masukin ilmu. iya, ngirim-ngirim reels di Instagram soal umroh. Banyak baca-baca gimana caranya, terus doa-doa apa saja, terus memperbaiki sholat pastinya. Berarti ini Lagi ya? pertama ya Kak? Umroh pertama ya. Ada bawaan-bawaan khusus nggak sih? Kayak cara sholat, cara bacaan untuk membuat Kurang tahu. Ada yang mau disampaikan, mungkin diajarin, mungkin Masnya udah pernah umroh. biasanya kan gitu kalau yang pertama itu kan ada doa
catatan. Buku, iya pasti ada bukunya sih, ada sih bukunya. Iya. Untuk makanan sendiri, menu sendiri Kak Kemarin Kim, pas menikah kan Gimana? untuk menu sendiri, untuk kan rencana yang beda dengan makanan di Indonesia gitu. Aku mah makanan apa aja sih aman. cuma ini kan umrah pertama. Kemarin menikah seperti yang kita tahu kan Kak Edward agamanya kuat. Nggak pernah diajakin umrah apa Kak selama 6 tahun menikah? Sebenarnya aku yang baru setahun ini baru awal-awal tahun ini aku kayak ya Allah pokoknya semoga dalam 3 tahun ini aku mau pergi umroh gitu loh, dan sebenarnya ada beberapa tawaran tahun ini gitu sampai 3 kali kayaknya semuanya kayak nggak jadi semua gitu loh. Karena bentrok schedule lah atau apapun itu, terus akhirnya dapet yang buat Januari tahun depan, alhamdulillah. Izin untuk kasus penggelapan mobil di Polres Bogor. Gimana Pak? Ya kita masih nunggu keterangan ahli ya, keterangan ahli pidana. Gitu. Kita juga masih menunggu karena kan itu kan saksi netral ya dari polisi. Tapi Dari mobilnya udah kepolisian. ketemu atau masih? Sampai sekarang belum tahu ada di mana. Tapi kan alhamdulillah juga Kim sekarang sudah ada kendaraan juga gitu loh. Iya, Tapi dari Bang sampai John Abdul, alhamdulillah aku mau berterima kasih sekali lagi sama Bang John yang sebenarnya tidak punya apa namanya, keterkaitan. iya, yang sebenarnya dia Bukan. nggak perlu ngasih Iya. sebenarnya, tapi dia dengan kebesaran hatinya Bang John sudah ngasih mobil. Memang dengan kerjasama sih sebenarnya dengan Bang John dan High Five, tapi ya thank you banget, sudah sangat-sangat membantu supaya aku dan mamaku juga gampang nganterin anak-anak pergi les segala macam. Ya. Sidang lagi kapan? Minggu depan lah ya, Rabu minggu depan. Iya, iya. Kakim izin terakhir Kakim waktu wawancara di Komnas Perempuan katanya Kakim sempat membuka psikiater karena dua terlalu temperamen itu apakah sudah dijalani atau memang masih Kakim? Itu minggu ini aku baru dapet jadwal Dari buat ke Kemen PPA ya. Iya. PPA-nya Iya. didampingi Kemen PPA atau psikiater sendiri atau Emang ada psikolog dari mereka. Iya. Sebetulnya sih bukan buat Kimberly ya, buat si itu. Si itu. Udah, nggak usah diomongin. Mestinya. Tapi kan pastinya kan aku yang melewati semua ini selama beberapa tahun kan lumayan ada trauma tersendiri lah ya. Iya. Oke, aku udah harus pergi nih sekarang nih. Yuk. Aku mau minta maaf sama yang waktu itu media datang ke rumah yang akhirnya aku tidak ladenin saat itu, karena please jangan ke rumah. Kalau di sini ayo kita ngobrol segala macam panjang-panjang boleh gitu, tapi tolong jangan ke rumah, kasihan anak-anak aku dan nenek aku juga. Ya. Oke. Terima kasih. Kenapa? 2 menit. Udah, mami masuk aja nih, udah deh. Ibu mati rasa, kakiku mati rasa deh. Ini aku harus Nggak bisa gerak gue nih. Aduh. Apa yang baru tante ketahui? Sebenarnya yang bikin tante shock apa sih tante? Banyak banget. Cuma Gimana? Gak bisa gerak ini kaki gua. Mati rasa kaki gua. Ram. Tadi su. Gak bisa gerak aku seriusan deh. Mati rasa ini gua. sebagai laki, ayo datang. Ya, kita selesaikan dengan baik. Terus kita apa? Jangan cari permusuhan. Kita kekeluargaan. Jangan mencari membulak-balikan atas kelakuan Kimberly. Maaf aja ya, saya bukan karena ibu. Kimberly udah berbuat baik, menolong kamu, dan saya sudah titip pesan ke kamu. Jangan membuat KDRT. Kenapa kamu lakukan itu? Oke? Itu aduh, Edo. Nggak ngerti saya. Mesti itu saya Kimberly sampai tidak menceritakan ke saya, menutupi segala kelakuanmu. Baru di bulan setelah ulang tahun saya
baru saya tahu semua kelakuannya. Sampai di Komnas Wanita ada sesuatu lo, aduh Edo, gue gimana ya, gue mau ngomong kejelekan lo banyak banget dok. Sama yang tadi, ini sidang tadi ya, itu ada dari pihak ketiga, saksi ketiga, ada lagi sampai gue nggak tahu, itu baru sekarang gue tahu. Kenapa lo begitu? Sadar. Itu dugaan selingkuh atau gimana dong? Bukan soal selingkuh, itu benar-benar parah. Itu benar parah banget tentang dia. Itu aja. Cuma gue nggak bisa cerita, soalnya nanti panjang banget. Gitu. Tante nanti disinggung soal apa? Ya untuk membahayakan buat anak gue nggak ada, ya membahayakan buat lo, itu ada, parah. Ya itu Mending kan itu itu kan parah. udah kayak maksudnya he's a grown man, dia sudah berumur gitu, ya dia seharusnya tahu. Iya, gitu. Tapi ya percuma. Lebih mengerikan dari KDRT nggak tante? Jajan di luar tante? Bukan KDRT. Udah. Lebih nggak usah diceritain. Boba mungkin? Atau jeruk makan jeruk tante? Jeruk makan jeruk? Enggak, bukan. Tante melihat Edward yang Udah. terus speak up di Instagram tapi nggak ada action untuk menemui anak-anaknya gimana? Enggak ada. Oh itu sampai dari bulan Mei setelah anak saya tinggal, ya sampai sekarang ya nggak ada. Ya terakhir dia dapat kiriman anak saya cuma 1.500.000. Tahu buat apa? Untuk ngaji. Tapi untuk apa? Seumur hidup itu 1.500.000 ngajinya. Lo pikir aja. 1.500.000 untuk ngaji. Udah. Ngaji aja sekarang per bulan aja. Anak gue alhamdulillah ya, gue bilangin. Alhamdulillah cucu gue bisa sekolah, les renang, les ngaji, les membaca menulis bahasa Inggris ya. Ini aja udah biaya berapa Edo? Ya, alhamdulillah anak gue bisa membiayain. Tapi lo hanya 1.500.000 untuk ngaji aja itu lebih dok, sadar. Ngaji bukan 1 juta untuk seumur hidup, bukan. Tuh. Jadi breathe. Itu Edward yang nggak punya uang atau emang pelit aja? Pelit. Dah pelit. Dah. I gotta go. Apa nih? Soal iPhone tadi itu kan banyak netizen yang meninggalkan pesan bahwa namanya 2 juta cukup. iPhone. Emang video yang mana? Di TikTok salah beli iPhone 15 Oke, ada di TikTok ya. Aku belum lihat soalnya videonya. itu tanggapannya seperti apa? Iya. Itu bukan aku yang beli. Itu bukan aku yang beli sih iPhone-nya. Itu kado sebenarnya dari sahabat aku. Iya. Itu nggak ada satu nafkah yang selama Enggak sih, ya gimana ya, aku alhamdulillah juga baru selesai syuting buat mini series. Jadi alhamdulillah ada pemasukan juga gitu loh. Jadi dari dulu juga nafkah itu juga udah enggak ini ya udah nggak ngaruh gitu loh, karena emang dari dulu juga aku mencukupi diri aku sendiri dan anak-anak juga. Iya. komunikasi ada dan pihak sebelah yang mengaku bahwa untuk berkomunikasi berjalan lancar. Dia nggak pernah puasa, tanya kenapa. Kapan ngomong gitu? Baru? Nggak ada sama sekali. Mereka katanya mengupayakan. Ya menurutku sih nggak make sense ya. Enggak. Dia lebih tua. Nggak ada komunikasi sama sekali. Dari pihak mereka yang menutup, iya. Karena Edward DM aku nggak pernah dibaca, terus WhatsApp-nya pun juga dia udah ganti nomor, jadi udah nggak nyampe gitu, ya udah. Harapannya dia datang, pasang muka mungkin,
Tapi kayaknya nggak bakal. Dia nggak datang karena apa? Karena dia takut sama mama aku, adik aku, dan ibu sambung aku. Udah, terima kasih. Udah, ayo. Udah, Lo sebagai laki-laki datang. Iya. Kita secara kekeluargaan. Ayo. Jangan Minggu mencari depan bahan datang. yang penting. Itu aja. Oke? Dah. Hah? Ini bilangnya Cuma sekali doang, bilang Tante. 500 cuma sekali doang dikasihnya. Udah seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup udah. dia bilangnya sering banget ngontek-ngontek buat ketemu anak. Oh ya. Oh gitu ya. Gue nggak mencari duit. Yang penting, Edo, lo cari duit buat cucu gue, jangan anak gue. Ah, lo udah cukup anak gue ngehidupin cucu gue. Sekarang lo dong gantian. Jangan cuma 1.500.000 ngaji, tapi udah. Berarti 1.500.000 itu buat setahun apa seumur hidup. 1.500.000 itu tidak mencukupi loh, Dok. Ya sekarang alhamdulillah anak cucu gue ke les. Tahun depan udah mulai sekolah. Lalu pikir aja harga sekolah berapa tuh. Tapi sering bilang dia sering mengusahakan kontak Kimberly kakak. Pret. Tapi dia sendiri gimana tante? Pret. Ngomong gede. Berarti ngomong kosong semua. Ngomong kosong.